Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap semangat ya menjalani pembelajaran jarak jauh karena PSBB di Jakarta juga masih terus diperpanjang. Dan kita berdoa semoga virus corona cepat menghilang. Bertemu lagi dengan Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester ganjil. Apa yang akan kita bahas hari ini? Melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu tentang persamaan garis lurus bagian kedua, tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis. Mari kita simak penjelasan Ibu selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan bergradien M. Yang kedua, dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Bagaimana ya cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik X1, Y1 dan bergradien M? Dapat digunakan rumus sebagai berikut. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Bagaimana cara menggunakan rumusnya? Simak contoh berikutnya. Oke, contoh pertama. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,0 dan bergradien negatif 2. X1-nya yang mana? Ya, X1-nya itu adalah 3. Ini ya. Y1-nya 0. Jadi titik itu X, Y. X1, Y1, X1-nya 3, Y1-nya 0. Gradiennya yang mana? Ini ya. Gradiennya min 2. Lalu masukkan ke rumusnya. Ya. Kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Ya, ini rumusnya. Lalu diganti nilai Y1-nya adalah 0. Ya. M-nya gradiennya adalah negatif 2. X1-nya adalah 3. Oke, tinggal disubstitusi ke rumusnya ya. Y dikurang 0 sama dengan negatif 2 dikalikan X dikurang 3. Y dikurang 0, ya semua bilangan dikurang 0 tetap ya. Jadi Y, tetap Y sama dengan, ini cara mengalikannya, negatif 2 dikali X jadi negatif 2X. Negatif 2 juga dikalikan dengan yang belakangnya, negatif 3. Jadi positif 6 atau plus 6. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 6. Oke, mudah ya. Jadi tinggal memasukkan ke rumus yang disediakan. Lanjut, kita coba contoh kedua. Ya, contoh kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 1,5 dan bergradien 3. Berarti X1-nya yang mana? Ya, X1-nya adalah min 1, Y1-nya adalah 5, dan M-nya adalah 3. Menggunakan rumus yang sama, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Masukkan Y1-nya 5, M-nya 3. Di sini X1-nya negatif 1 ya, makanya di sini ada dikurang negatif 1 gitu, karena X1-nya adalah negatif 1.
Jadi hati-hati memasukkan ke rumusnya. Oke, kita turunkan. Jadi Y dikurang 5 sama dengan Y dikurang 5 sama dengan 3 dalam kurung X. Ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 3 dikalikan X ditambah 1. Sama seperti tadi, Y dikurang 5 tetap ya. Kita turunkan dulu Y dikurang 5 sama dengan, ini dapat dari mana nih? 3 dikali X jadi 3X. 3 dikali plus 1 jadi plus 3. Y dikurang 5 sama dengan 3X plus 3. Lalu supaya tinggal Y di sisi kiri, di ruas kiri, negatif 5-nya kita pindah. Nih, negatif 5-nya pindah ruas. Pindah ruas jadi plus 5. Min 5 pindah jadi plus 5. Jadi hasilnya Y sama dengan 3X ditambah 3, tadi negatif 5 yang di sini pindah jadi plus 5, hasilnya sama dengan Y sama dengan 3X plus 8. Oke, simak baik-baik ya supaya lebih paham. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0, min 4 dan memiliki gradien min 2/3. X1-nya adalah 0, Y1-nya min 4, M-nya adalah min 2/3 atau gradiennya. Masih dengan rumus yang sama. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1, masukkan Y1-nya min 4 ya. Jadi Y dikurang min 4 sama dengan min 2/3, gradiennya X dikurang 0 karena X1-nya 0. Jadi sekali lagi tinggal masukkan ke rumusnya ya. Tapi hati-hati jangan sampai salah. Ya, ini min ketemu min. Ya, jadi plus. Jadi Y tambah 4 sama dengan min 2/3. Ini X dikurang 0, X saja ya, tetap X. Makanya kita hilangkan 0-nya, jadi min 2/3X. Lalu seperti tadi, ini plus 4-nya kita pindah ke belakang. Karena pindah ruas, jadi berubah tanda. Plus jadi min. Makanya hasilnya Y sama dengan min 2/3X dikurang 4. Karena plus tadi berubah jadi min. Ya, jadi hasilnya Y sama dengan min 2/3X min 4 karena tadi plus 4-nya berubah jadi min 4. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik X1, Y1 dan X2, Y2 ya. Caranya bisa gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, bagaimana cara menggunakan rumusnya? Kita simak contoh berikut. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A min 1,3 dan B 2,-2. Ya, kita tulis dulu X1-nya yang mana? X1-nya yang ini min 1, Y1-nya adalah 3, X2-nya 2, Y2-nya adalah min 2. Setelah lengkap, baru kalian coba masukkan ke rumusnya yang tadi. Ya, rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kalian masukkan semua nih nilai-nilai X1, Y1 dan X2, Y2-nya.
tinggal nilai Y dan X-nya saja, biarkan ya variabel Y sama X-nya. Oke, kita coba masukkan ya. Y dikurang Y satunya mana? 3 per Y2 nya min 2 dikurang Y satunya 3. Oke, sama dengan yang sebelah kanan. X dikurang X1 nya mana? Min 1. Kayak X dikurang min 1 per 2. X2 nya 2 dikurang X1 nya min 1. Jadi perhatikan cara memasukkan angka ke rumusnya ya, hati-hati. Hasilnya sama dengan ini tetap Y dikurang 3 per min 2 dikurang 3, hasilnya min 5 ya. Ini min 2 dikurang 3 hasilnya min 5, terus 2 min 1 artinya berarti 2 tambah 1 jadi 3 ya. Ini min ketemu min jadi plus 1. Oke, sudah selesai sampai sini belum? Kita lanjut ke samping. Nah, setelah itu di sini kenapa bisa berubah jadi ini? Itu dikali silang. Jadi Y min 3 dikali silang ke bawah sini. Nah, Y min 3 dikali 3 atau ditulisnya gini, 3 dikali Y min 3 ya. 3 dikalikan dengan Y min 3. Nah, terus yang min 5 dikalikan dengan yang mana? Min 5 dikalikan dengan yang atas sana. Min 5 dikalikan dengan X plus 1. Oke, lanjut. Kita kali-kalikan ya. Jadi 3Y 3 dikali Y 3Y 3 dikali min 3 min 9. Oke, terus yang ini min 5 dikali X jadi min 5X, min 5 dikali plus 1 jadi min 5. Ini kita pindah ruas ya, karena bentuk umum kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Kita pindah ke ruas kiri semuanya. 3Y tadi negatif 5X kita pindah ruas ke kiri jadi plus. Jadi 3Y plus 5X tadi min 9 tetap ya, cuma turun ke bawah. Nah, min 5 pindah ruas. Pindah ruas berarti jadi positif. Jadi tadi yang pindah ruas adalah negatif 5X jadi plus 5X. Negatif 5 pindah jadi plus 5. Lalu dihitung. 3Y tambah 5X tetap. Negatif 9 tambah 5. Hasilnya berapa? Negatif 4. Jadi hasilnya 3Y tambah 5X dikurang 4 sama dengan 0. Jika tidak ada pilihan jawaban seperti ini, ya, karena biasanya variabel X yang di depan. Kita tinggal tukar saja. Jadi 3Y ditambah 5X ditukar jadi 5X tambah 3Y dikurang 4. Ini sama jawaban seperti ini. Jadi nanti kalau seandainya soalnya pilihan ganda, yang ini nggak ada jawabannya. Kok ini nggak ada jawabannya, Bu? Mungkin dibalik. Jadi 5X ditambah 3Y dikurang 4. Yang ini juga betul. Ya, jadi nanti banyak option pilihan jawaban. Kadang ada juga yang menulisnya seperti ini. 5X ditambah 3Y sama dengan 4. Jadi 4-nya dipindah ke ruas kanan. Jadi ini juga betul ya. Oke, banyak pilihan. Lanjut ke contoh 2 ya, supaya lebih paham. Perhatikan baik-baik. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,-5 dan 4,-2.
Kita tulis dulu X1-nya berarti 0. Ini. Y1-nya min 5. X2-nya 4. Y2-nya min 2. Sama, masukkan ke rumus yang tadi. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Hati-hati masukkan rumusnya sesuai ini ya. Sesuai ini. Ya, masukkan rumusnya. Berarti Y dikurang Y1-nya min 5 per min 2 dikurang min 5 sama dengan X dikurang 0 per 4 dikurang 0. Kita hitung. Ini min ketemu min. Ya, Y dikurang min 5 jadi Y tambah 5. Terus negatif 2 atau min 2 ditambah 5 ya jadi 3. Sama dengan X dikurang 0 tetap X, 4 dikurang 0, 4. Lalu seperti tadi, kita kali silang, jadi Y tambah 5 dikalikan ke sini, ya jadi 4 dikali Y tambah 5, terus 3 kita kalikan ke X, jadi 3X. Lalu ini 4 dikali Y, 4Y. 4 dikali 5 jadi 20 sama dengan 3X. Tadi 3X kita pindah jadi 4Y dikurang 3X, ini kan 3X positif ya. Pindah jadi negatif 3X tambah 20 sama dengan 0. Atau X-nya kita pindah ke depan. Ini jadi min 3X tukeran sama 4Y. Jadi min 3X tambah 4Y tambah 20 sama dengan 0. Atau kalau negatif ternyata biasanya negatif di depan itu tidak ada ya. Kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 3 dikali negatif 1 jadi 3X positif. 4Y dikali negatif 1 jadi min 4Y. Plus 20 dikali min 1 jadi min 20, tandanya berubah. Nah, kalau seandainya nanti di option jawaban yang ini, kok nggak ada Bu yang ini? Berarti bisa yang ini juga, atau yang ini. Ya. Atau bisa juga bagaimana tadi? 3X dikurang 4Y sama dengan, nah, negatif 20-nya pindah ke sana, berubah jadi positif 20. Bisa juga yang seperti ini ya. Jadi option pilihannya nanti banyak variasinya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham, coba diulang kembali penjelasan Ibu. Ya, nanti lebih paham lagi jika kalian mengerjakan latihan. Ya, karena matematika akan semakin mahir jika kalian rajin latihan. Oke, sekian pembahasan dari Ibu ya. Coba tanamkan kata-kata ini dalam hati kalian untuk penyemangat. Jika orang lain bisa, maka saya juga pasti bisa melakukannya. Dan jika orang lain tidak bisa, maka saya harus jadi orang pertama yang bisa. Ya, tanamkan sebagai motivasi kalian agar tidak rendah diri terhadap orang lain. Ya, tetap semangat dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.